bisa memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita melihat materi kita kemarin tentang sakramen penguatan. Sakramen penguatan kemarin sudah. Kita masuk ke sakramen penyembuhan. Masuk dalam sakramen penyembuhan di halaman 89 itu materi 1, sakramen tobat. Materi kita hari ini, terlebih dahulu saya meminta salah satu dari teman-teman dan anak-anak yang ada di sini yang mau memimpin doa. Doanya itu ada di halaman 89. Siapa yang mau memimpin? Kidung. Oke, Kidung mau memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, pengampunanmu tak pernah berkesudahan bagi siapapun yang mau bertobat. Kami mau ampuni dosa-dosa kami dan berkatilah kami pada hari ini yang akan bersama-sama belajar tentang sakramen tobat. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Santo Agustinus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lihat di slide itu tentang sakramen tobat. Tetapi sebelum saya mau ke sakramen tobat, saya mau mengulas kembali materi yang kemarin tentang sakramen apa kemarin? Sakramen penguatan. Itu kata lain dari sakramen penguatan apa? Krisma. Sakramen krisma. Kata lain dari sakramen krisma itu kata penguatan kemarin apa? Pendewasaan iman. Baik, itu sakramen penguatan adalah sakramen pendewasaan iman. Sakramen pendewasaan iman itu kemarin masuk dalam sakramen apa kemarin Ajani? Sakramen apa? Sakramen inisiasi. Baik, Fiona, yang masuk dalam sakramen inisiasi itu sakramen apa aja? Ulangi. Ya. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, baru masuk sakramen penguatan atau pendewasaan iman, yaitu sakramen krisma. Ya. Oke, itu adalah 3 dari 7 sakramen. Andino, sebelum mengawal dulu pelajaran kita, belajar sakramen, kita sudah belajar tentang 7 sakramen. Coba sebutkan. Masih ingat? Masih? Masih. Ayo, coba sebutkan 7 sakramen. Sakramen apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Kenichi? Ayo, baptis, ekaristi, krisma, penguatan,
Tobat. Apalagi? 5, 6. Imamat. 7. Pengurapan orang sakit. Oke. Sakramen pengurapan orang sakit itu sakramen minyak suci. Oke, baik. Di antara ke-7 sakramen ini kemarin sudah kita bahas. Hanya boleh kita menerimanya itu berapa sakramen? Berapa sakramen kemarin yang hanya boleh kita terima? Oke, kalau kita hidup berkeluarga maka sakramen apa yang kita terima, Ber? Sakramen. Kalau kita mau hidup berkeluarga itu sakramen apa? Sakramen perkawinan. Kalau kita mau hidup selibat atau menjadi imam, sakramen apa yang kita terima, Dawa? Sakramen apa? Sakramen imamat. Oke, baik. Kita masuk ke materi kita tentang sakramen taubat. Lasut, menurut kamu itu tobat itu apa sih? Apa? Tobat apa? Memulai kehidupan baru. Oke. Aprilio, tobat menurut kamu itu apa? Grace, tobat menurut kamu apa? Belajar untuk tidak melakukan dosa terulang. Oke, tidak mengulangi dosa lagi. Dewa, tobat menurut kamu apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, baik, itu adalah tobat. Edwardri, pernahkah kamu melakukan dosa? Pernah? Pernah. Misalnya apa? Contohnya, contoh konkretnya apa? Hah? Tidak ke gereja pada hari Minggu. Ya. Ngomong kotor. Aileen, pernah gak melakukan dosa? Pernah? Eli, pernah melakukan dosa? Oke. Sebagai manusia kita tidak luput dari yang namanya dosa. Karena dalam diri manusia itu terdapat ada yang namanya dosa pokok. Dosa pokok itu ada 7. Nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Yang pertama kita masuk ke slide pertama itu. Ada yang bisa baca? Coba kencengin bacanya. Belas kasih Allah dan kerahiman Allah yang tak terbatas. Begitu banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan, apakah Allah itu mentok tidak mau mengampuni? Tidak. Allah itu adalah orang yang berbelas kasih, yang mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka Allah mengatakan apa? Kalau kita kerahiman, dosa kita adalah yang dikatakan Allah itu, jika kita mau mengampuni orang, maka mengampunilah sebanyak berapa kali? 77 kali 7 kali. Itu ya, pengampunan tak terbatas. Baik, kita masuk ke slide kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu
Siapa yang suaranya kencang, tolong dibaca. Eli. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan arti dan tahap-tahap dalam proses penerimaan sakramen tobat dan mampu mengungkapkan rasa syukur atas rahmat pengampunan yang terungkap lewat sikap dan tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Peserta didik dapat menjelaskan arti dan tahap-tahap dalam proses penerimaan sakramen tobat dan mampu mengungkapkan rasa syukur atas rahmat pengampunan yang terungkap lewat sikap dan tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika kita mau bertobat itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berdosa mendekat apa menjauh? Mendekat. Menjauh dari Allah. Maka dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita ada yang namanya penerimaan sakramen tobat, menyatukan kembali hubungan kita dengan Allah. Oke. Baik, kita buka materi kita itu di buku. Di pengantar materi kita itu coba kita lihat. Siapa yang membaca? Ada? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Dosa adalah penyakit jiwa, sama seperti penyakit fisik yang membuat tubuh kita menjadi lemah dan tak berdaya. Dosa juga membuat jiwa kita menjadi sakit, seperti badan kita yang harus dibersihkan setiap hari, dan jika sakit harus minum obat atau pergi ke dokter untuk memperoleh kesembuhan. Jiwa yang kotor dan sakit karena dosa pun harus dibersihkan dan disembuhkan. Bagaimana cara membersihkannya? Caranya dengan datang kepada imam untuk mengakukan dosa dan memperoleh pengampunan. Mengapa kita harus mengaku dosa? Kita harus melakukan dosa karena dosa itu sekaligus membuat 3 luka. Luka pada diri sendiri, Allah, dan juga pada gereja atau sesama. Oleh karena itu, sakramen tobat diberikan untuk menyembuhkan 3 luka itu. Seseorang yang telah mengaku dosa dipulihkan dan disucikan kembali berkat pengampunan, berdamai kembali dengan Allah, dan diterima kembali ke dalam gereja. Oke, terima kasih Elizabeth sudah membacakannya dengan baik. Bahwa mengaku dosa itu adalah untuk menyempurnakan lagi dari 3 luka kita, itu adalah luka kepada diri sendiri, kepada Allah, dan juga kepada gereja maupun kepada sesama. Contoh konkretnya, misalkan kalau kita itu ke sekolah tidak mandi. Moses contohnya ke sekolah itu tidak mandi. Sampai di sekolah pasti garuk-garuk, gatal karena dakinya banyak. Siapa di sini yang malas mandi? Ada yang malas mandi di sini? Oke. Itu Ber, malas mandi. Berapa kali mandi satu hari? 1 kali. Saat ke sekolah apa saat mau tidur? Pulang sekolah. Oke. Begitu juga kita dengan yang namanya dosa. Kalau kita tidak mandi dalam 1 hari, yang jelas daki kita itu semakin tebal. Maka rohani kita juga, dosa yang kita lakukan juga kalau terus-menerus akan menumpuk, dan menumpuk itu akibatnya kita semakin jauh dari Allah. Maka kita perlu yang namanya pembersihan diri dengan cara bertobat.
bertobat, menerima sakramen tobat. Ya, baik. Berikutnya kita masuk ke Yesus memelihara kesucian kesehatan tubuhnya melalui 7 sakramen. Yang pertama sakramen apa? Baptis, 2, kasih, 3, krisma, 4, obat, 5, obat, 6, 7, 8. Enggak ada. Kan adanya 7 ya, Pak. Itu sakramen apa kalau ada 8? Oke, baik, kita masuk ke dalam 5 perintah gereja. Yang pertama, Gibran tolong dibaca. 1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. 3. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. 5. Menyambut Tuhan pada masa Paskah. Oke, baik. Di situ ada di poin keempat dalam perintah gereja itu, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali 1 tahun. Yang Katolik di sini angkat tangan. Oke. Dawa, mengaku dosa itu berapa kali 1 tahun? Oke, kurangnya 1 kali 1 tahun. Itu pada apa aja? Berarti tidak pernah mengaku dosa ya? Gibran, mengaku dosa berapa kali 1 tahun? Lebih dari 1. Coba kapan saja? Paskah kemarin mengaku dosa? Natal kemarin mengaku dosa? Priscilia, berapa kali mengaku dosa dalam 1 tahun? 2 kali. Sama, Natal juga, Natal Paskah. Krisma enggak? Anjani? Berapa kali? 3. Oke, baik. Mengaku dosa itu tidak hanya, walaupun di sini mengaku dosanya sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, tapi tidak dianjurkan hanya 1 kali. Kapanpun kita mau mengaku dosa itu boleh, ya. Jadi kan dosa kita itu tiap hari pasti kita lakukan, dari cara ucapan kita ke orang, kata-kata kita yang menyakiti dan melukai hati orang itu, maka tiap hari juga atau tiap minggu juga boleh kita mengaku dosa, ya. Dosa, Ruth, coba dibaca. Dosa ialah suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Karena manusia mencintai dirinya atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta kasih Allah. Oke, itu adalah dosa. Pengertian dari dosa adalah suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan siapa? Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Karena manusia mencintai dirinya atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauh diri dari cinta kasih Allah. Lalu apa itu dosa? Seseorang dikatakan berdosa apabila perbuatannya melawan cinta kasih Allah dan dilakukan dengan bebas. Bebas itu tidak dalam keadaan dipaksa, sadar, tidak dalam keadaan terbius, dan tahu mengerti bahwa perbuatan itu adalah jahat.
jahat. Dia tahu itu pasti dosa, maka tetap saja dia lakukan. Anjani, Valen, mau bertanya, kira-kira yang kamu lakukan tiap hari itu dosa apa sih? Dosa-dosa apa? Rasa malas. Saatnya jam ke-6. Siapa di sini yang suka melawan orang tua? Itu juga adalah dosa. Ya, baik. Saya akan membagikan kalian kelompok per kelompok, dan kalian akan saya menyuruh mewawancarai guru-guru yang Katolik. Saya wawancara siapa? Saya bagi satu kelompok itu 4 orang. Nanti yang presentasi itu yang tidak mendapatkan wawancara guru yang presentasikan di sini. Oke? Atau mau dapatin 4-4-nya? Mau dapetin 4-4-nya nanti sampai di sini wawancara satu-satu dapat gurunya siapa tadi, ya? Oke? Kenapa? 1 orang 1 guru boleh, ya? Tapi kerjanya harus kelompok karena nanti akan dipresentasikan namanya kelompok. Oke, setuju ya? Oke. Mulai dari kelompoknya hidung. Ya. Kan satu kelompok 4 orang. Nah, berarti yang 4 orang itu satu-satu wawancara guru. Atau 1 orang 4 guru. 1 orang 1 guru dong. Kan kalian berempat. Maka 1 orang 1 guru, ya. Tapi ngantri tidak boleh yang namanya berebutan. Grupnya hidung sama saja. Berempat, oke. Keluar. Kamu wawancara di tata usaha. Ada Pak Bono sama Buria. Kamu berempat. Oke. Mungkin juga pemberian sesuatu kepada orang lain, sebagai wujud penyesalannya, Pemahaman Bapak. itu pengampunan atau anugerah dari Allah untuk manusia. Pengampunan atau anugerah dari Allah untuk manusia.
itu adalah kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari langit, lebih indah dari bunga di taman. Begitulah kasih Yesus kepada kita, adalah jiwa dari semua sakramen. Kenapa jiwa dari semua sakramen? Ada 7 sakramen tadi, itu sakramen tobat adalah jiwa dari semua sakramen. Ketika kamu mau membaptis, maka harus diawali untuk menyucikan diri kamu itu diawali dengan yang namanya sakramen tobat. Mau menerima komuni kudus, maka diawali dengan sakramen tobat. Begitupun seterusnya, mau menerima 7 sakramen itu, maka kamu harus terlebih awal menerima yang namanya sakramen tobat. Maka sakramen tobat itu adalah jiwa dari semua sakramen. Di kedua, ada yang bisa baca selain jiwa dari semua sakramen? Yang kedua apa? Supaya kita dapat bersatu menjadi satu tubuh Kristus. Supaya kita dapat bersatu kembali menjadi satu tubuh Kristus. Yang ketiga apa? Yesus hadir melalui imamat mulia, yaitu kita mengaku dosanya itu lewat perantaran imam. Ya. Yang kelima itu menghapuskan dan melenyapkan segala dosa kita. Oke, masuk ke slide berikutnya adalah pengampunan dosa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu juga. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke sini, tadi kalian sudah mewawancarakan per kelompok itu salah satu guru Katolik. Saya minta kelompok 1 maju. Kira-kira apa yang kamu wawancarakan tadi dan bagaimana tanggapan dari guru yang kamu wawancara tersebut? Oke, masuk, maju. Hidung. Ayo. Kamu tadi dapat guru siapa aja? Baik, silakan. Kamu tadi per kelompok itu mewawancarai siapa? Ayo baca. Pertanyaannya apa tadi, Gidung? Apakah saat ini sakramen tobat masih dibutuhkan oleh umat Katolik? Oke, jawabannya tadi Dewa. Masih sangat dibutuhkan. Oke, yang kedua apa, Gidung? Apa saja rahmat yang diterima oleh orang Katolik yang menerima pengampunan dosa melalui penerimaan sakramen tobat? Permohonannya bisa dikabulkan. Permohonannya bisa dikabulkan. Oke, kita tampung jawabannya. Ada lagi gak Valen? Kamu tadi wawancara siapa? Oke, jawaban dari Pak Tono untuk nilai nomor 2 apa? 2. Mengampuni atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Oke, Aprilio, kamu dapat orang? Dapat? Enggak. Oke, nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan
penitensi menurut pemahaman Bapak atau Ibu Guru. Penitensi bukan penitensi. Penitensi. Ya. Penitensi. Ya. Penyesalan yang nanti akan diwujudkan dengan dosa sebagai wujud penyesalannya atau Oke, denda dosa. Oke, apa itu Valen? Iya, denda dosa itu namanya. Penitensi itu denda dosa. Oke, nomor 4. Apa itu absolusi dalam sakramen tobat menurut pemahaman Bapak atau Ibu Guru? Ya, apa? pengampunan atau anugerah dari Allah. Oke, pengampunan. Kalian di situ apa jawabannya? Pengampunan. Oke. Nomor 5. Buah rahmat apa saja yang umat Katolik dapat ketika selesai melakukan sakramen tobat? Ya, Kerendahan hati dan kasih sayang. kerendahan hati dan kasih sayang di situ apa kalian? Rahmat pengampunan. Rahmat pengampunan. Oke. Oke, dari kelima pertanyaan ini dari kelompok 1, apakah ada jawaban dari yang lain? Ada? Enggak ada? Sama jawabannya? Yang tadi wawancara Pak Frans siapa? Priscilia, jawabannya apa? Dari nomor 1 sampai 5. Kalau nomor 1 sangat dibutuhkan sekali untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan, karena manusia bisa cukup dari dosa. Terus yang kedua, hatinya tenang, hatinya damai, dan hubungan relasi menjadi baik. Yang ketiga, benda atau doa sebagai seri dosa yang perbuat. Yang keempat, itu berbekas pengampunan dari Romo atas dosa kita sebagai umat Kristus atau Allah. Yang kelima, hatinya tenang, damai, dan juga hubungan relasi menjadi lebih baik dengan Allah. Oke, baik. Kira-kira itu adalah jawaban-jawaban yang kalian sudah wawancarai tadi. Terima kasih banyak, saya mengapresiasinya dengan baik. Sudah mau berusaha untuk mewawancarai guru-guru Katolik. Silakan duduk kembali nomor 1. Pengampunan adalah jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga mau mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mau mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mau mengampuni kesalahanmu. Oke. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Oke. Itu adalah contoh atau gambaran ketika kita berada dalam ruang pengakuan dosa. Ya. Tetapi sekarang banyak yang dibatas atau disekat, tidak berhadapan langsung dengan imamnya. Kita hanya lewat bilik. Jadi tidak mengetahui siapa yang datang mengaku dosa. Imam itu tidak mengetahui siapa yang datang mengaku dosa. Karena nanti kalau ketahuan muka kita yang mengaku dosa kan, romonya itu mengenal kita. Maka sekarang dipakai bilik, tidak langsung bertatapan seperti ini. Ya. Oke, di sini ada yang namanya cara pengakuan dosa. Cara pengakuan dosa itu yang pertama, pada saat kita memasuki kamar yang telah dipersiapkan,
Pertama-tama itu kita berlutut dan menerima berkat dari imam. Kemudian membuat tanda salib sebagai pembukaan pertobatan. Yang pertama itu di situ apa? Gibran, tolong dibaca. Satu, Pastor atau Romo, ini adalah penerimaan sakramen tobat saya untuk pertama kalinya. Oke, siap. Cukup sampai di situ. Pertama-tama setelah kita berlutut itu, kita mohon, Romo, ini adalah pertobatan saya yang keberapa? Misalkan saya bertobatnya saat Natal kemarin atau saat Paskah, kita sebutkan itu. Terus yang kedua, menyebut dosa-dosa kita itu dengan jujur, tidak mengada-ngada, ya. Yang ketiga, saya sungguh menyesal atas dosa-dosa saya. Dengan hormat saya meminta pengampunan serta penitensi. Kalian tadi sudah wawancara yang namanya apa itu penitensi, ya, yang berguna. Misalkan penitensi itu imam mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, silakan kamu berdoa 10 kali Bapa kami, atau 1 peristiwa rosario, ya. Oke. Baik. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan kapan? Ada saya lagi 1 jam di sini. Nanti PPT-nya akan saya berikan kepada kalian, oke? Baik. Siapa yang mau menutup doa kita jam istirahat ya? Moses, maka yang mimpin doa istirahat Moses. Doanya ada di halaman 113. Berapa tadi, Pak? 113. Moses berdiri karena kita mau berdoa. Ayo baca bawa bukunya ke depan. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa, doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah Allah tempat kami hidup. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah kesehatan dan atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa khususnya hari ini untuk orang-orang yang sedang sakit. Kami mohon jamahlah mereka dengan kuat kuasa-Mu, agar mereka yang sakit tidak putus asa dan mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Agustinus, Doakanlah kami.